Halo Sobat EY, masih tentang masa depan. Kita kembali ke bahas tenses bagian 11, Future Perfect Tense. Learning is fun! Sebagai salah satu kelompok future tense, Future Perfect Tense ini memiliki pengertiannya yang unik loh Sobat EY, yakni menggambarkan sesuatu yang di masa depan atau future dan sudah selesai dilakukan atau yang dinamakan perfect. Kita lihat dulu beberapa contoh situasi berikut ini ya Sobat EY. Ada dua orang yang sedang berbincang di telepon. Kita perhatikan kalimatnya. Hello Justin, where are you? I need the data of last month's sales. Can you send me before today's management meeting on 10? Yes sir, I'm in the filing room now. I will have finished the data on 9 before your meeting. Kita lihat lagi contoh kalimat yang kedua. The train will have left when you arrive at the station. The train will have left when you arrive at the station. Nah, dari contoh di atas, apakah Sobat EY sudah bisa menyimpulkan apa itu future perfect tense? Ya, dari kata future yaitu masa depan. Apa itu future perfect tense? Yaitu menjelaskan suatu aktivitas yang diprediksi akan sudah selesai atau akan sudah terjadi pada suatu titik waktu di masa depan atau sebelum aktivitas yang lain. Jadi, dalam future perfect tense, pada saat dibicarakan nih, ada sebuah aksi yang belum selesai atau belum terjadi sama sekali. Jadi, diprediksi akan sudah selesai di masa yang akan datang. Sekarang mari kita lihat pola dan rumus future perfect tense. Future perfect tense ini memiliki pola atau rumus yang cukup simpel. Jadi future perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu will atau shall dan have dan past participle. Apa itu past participle? Ya, yaitu verb atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi have digunakan baik untuk singular maupun plural subjek, baik subjek tunggal atau jamak. Sedangkan past participle itu dibentuk dengan menambahkan ed, en, d, t, n atau ne pada base form berupa regular verb. Ingat bahasan kita sebelumnya tentang verb 2, verb 3. Jadi pada base form berupa irregular verb, bentuk past participle tidak konsisten ya. Sama seperti tenses yang lain, tenses ini bisa dibagi dua jenis kalimat, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Masih ingat kan Sobat EY? Kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak memerlukan verb, dan kalimat verbal itu yang memerlukan verb. Dan berdasarkan rumusnya, tentu saja ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kita lihat satu-satu yuk. Kita ke kalimat nominal dulu, yaitu kalimat yang tidak memerlukan verb. Jadi kalimat ini juga mempunyai bentuk positif, negatif, dan interrogatif, Sobat EY. Nah, sekarang kita lihat polanya. Untuk kalimat positif, polanya adalah subjek plus will atau shall plus have plus been plus complement. Ingat ya Sobat EY, complement itu ada noun, adjective, dan adverb. Contohnya, the guests will have been at your house when your father comes. Para tamu akan sudah berada di rumahmu ketika ayahmu datang. Jadi ada dua aksi di sini, yaitu tamu sudah berada di rumah. Dan yang kedua, aksi yang kedua adalah ayahmu datang. Kita lihat contoh yang kedua. On the 14th of February, it will have been 3 months since we met for the first time. Tanggal 14 Februari besok akan menjadi 3 bulan sejak kita bertemu kembali. Perhatikan kalimatnya Sobat EY.
Sekarang gimana dengan kalimat negatif? Polanya ada subject plus will atau shall plus not plus have plus been plus complement. Komplement bisa berupa noun, adjective, atau adverb. Nah, dalam kalimat bahasa Inggris, will not dapat disederhanakan menjadi won't. Dan shall not juga dapat disederhanakan menjadi shan't. Tapi penggunaan shan't nggak terlalu lazim ya buat percakapan sehari-hari. Jadi kata shan't ini biasanya digunakan di dalam surat atau penulisan saja Sobat IY. Nah, kita lihat contohnya yuk. Yang pertama, Mr. Dennis will not have been in the office by this evening. He will have business trip to Japan. Pak Dennis tidak akan ada di kantor sore nanti. Dia akan perjalanan dinas ke Jepang. Artinya sore nanti diprediksi Pak Dennis ini nggak akan ada di kantor. Sore nanti adalah masa depan, ya kan? Contoh yang kedua, I will not have been here tonight. My friend lets me to go. Saya tidak akan di sini malam ini. Temanku mengajak pergi. Juga sama, malam ini, yaitu nanti malam, yang mana adalah future, diprediksi bahwa saya tidak akan di sini. Begitu Sobat IY. Sekarang kita lihat pola untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Polanya ada will atau shall, plus subject, plus have, plus been, plus complement. Contohnya, will Mr. Dennis have been in the office by this evening? He will have business trip to Japan. Apa Pak Dennis akan ada di kantor sore nanti ya? Kan dia ada perjalanan dinas ke Jepang. Contoh yang kedua, will you have been here tonight? I will make a cake for you. Apa kamu akan kesini malam ini? Aku mau buatin kue untukmu. Sekarang kita ke bentuk kalimat yang kedua, yaitu kalimat verbal, yaitu kalimat yang memerlukan verb. Jadi verb yang digunakan di sini adalah verb 3 atau yang dinamakan past participle. Ingat, bentuk verb, baik itu verb 2 atau verb 3, ada yang namanya regular and irregular verb yang tadi sudah kita jelaskan. Kita simak yuk. Kita ke kalimat positif dulu. Polanya sama, Sobat IY. Ada subject plus will atau shall plus have plus verb 3 plus complement. Ingat, selalu complement itu bentuknya bisa noun, adjective, atau adverb. Contohnya, Aang will have finished his homework at 8 p.m. Aang akan menyelesaikan PR pada pukul 8 malam. Jadi sudah diprediksi kalau PR-nya itu selesai nanti jam 8 malam. Contoh yang kedua, she will have sent the resignation letter to the company by the time the new manager comes. Agak panjang Sobat IY. Artinya, dia akan sudah mengirimkan surat pengunduran diri ke perusahaan saat manajer baru nanti datang. Jadi ada dua aksi di sini, yaitu sudah mengirimkan surat pengunduran diri dan manajer yang baru itu datang. Kita simak kalimatnya ya Sobat IY. Sekarang kita ke kalimat negatif. Polanya yaitu ada subject plus will atau shall, plus not, plus have, plus verb 3, plus complement. Nah, sama seperti yang kalimat nominal tadi Sobat IY, will not bisa disingkat dengan won't. Shall not bisa disingkat dengan shan't. Contohnya, they won't atau will not have started. Kita ulang. They will not have started the meeting until their boss comes to the office. Mereka belum akan sudah memulai rapat sampai bos mereka datang ke kantor. She will not have passed the test until she can answer all of the questions. Dia belum akan bisa melewati ujian
sampai dia dapat menjawab semua soal. Jadi, ada prediksi ya di sini. Prediksinya dia bisa melewati ujian kalau dia dapat menjawab semua soal-soal. Gitu Sobat EY. Sekarang kita kalimat interrogatif atau tanya. Polanya ada will atau shall plus subject plus have plus verb 3 plus complement. Contohnya, will the shop have closed by 11 o'clock tonight? Apakah toko akan sudah tutup pada jam 11 malam ini? Contoh kedua, will the vessel have reached China by today? Apakah kapal akan sudah tiba di Cina pada hari ini? Jadi semuanya mengandung pertanyaan tentang prediksi ya Sobat EY. Jadi ada beberapa poin penting dalam rumus future perfect tense. Apa aja? Kita simak yuk. Yang pertama, pada kalimat nominal setelah auxiliary have hanya diikuti oleh verb ketiga dari kata be, yaitu been. Yang kedua, setelah been tidak diikuti oleh past participle atau verb 3 karena memang tidak menunjukkan suatu aksi yang akan dilakukan karena memang nggak ada verbnya. Terus yang ketiga, past participle atau verb 3 adalah kata kerja bentuk ketiga dari verb dasar. Ada bentuk regular verb dan irregular verb yang tadi sudah kita bahas. Terus yang keempat, auxiliary have pada future perfect tense berlaku untuk semua subjek, baik itu subjek singular atau subjek single seperti I, he, she, it, maupun subjek plural atau jamak. Misalnya you, they, dan we. Terus shall itu lebih banyak digunakan untuk subjek I dan we. Sedangkan will lebih umum digunakan untuk semua jenis subjek. Jadi yang lebih lazim itu memakai will ya Sobat EY. Jadi pada contoh kalimat verbal tersebut di situ akan memiliki arti adalah sebuah prediksi. Ingat ya Sobat EY, prediksi. Time expression adalah bagian dari komplement pada rumus future perfect tense. Jadi ada dua macam penanda waktu ya Sobat EY. Yang pertama adalah titik waktu yang ada di masa depan atau disebut dengan adverb of time. Contohnya, by 3 p.m. menjelang jam 3 sore, by afternoon menjelang siang, by next week menjelang minggu depan, by Sunday menjelang hari Minggu, by tomorrow menjelang besok, by next month menjelang bulan depan, at this time next week, atau at this time next month juga bisa. Itu artinya pada waktu yang sama pada saat ini di minggu atau bulan depan. By this time next week atau by this time next month. Itu selambat-lambatnya waktu yang sama saat ini di minggu depan atau di bulan depan. By next Sunday tidak melebihi minggu depan. By 9 tidak melebihi pukul 9. Tomorrow besok. On the 15th of May, pada tanggal 15 bulan Mei, misalnya kalau bulannya adalah bulan April atau bulan Januari yang sebelum Mei gitu. In 3 years time, dalam waktu 3 tahun, jadi dalam waktu 3 tahun ke depan misalnya seperti itu. Yang kedua adalah penggunaan subordinate conjunction atau kata penghubung sebuah klausa. Klausa itu adalah anak kalimat dan induk kalimat. Jadi titik waktu di mana kegiatan sudah selesai di masa depan, tapi sebelum ada aktivitas lain yang terjadi. Jadi kita bisa pakai subordinate conjunction seperti before, when, by the time. Jadi polanya ada future perfect tense
plus before atau when atau by the time plus simple present tense. Ingat ya Sobat EY, rumusnya ini future perfect tense plus conjunction tadi before, when, atau by the time plus simple present tense. Sekarang kita ke timeline. Cewek bertopi yang manis ini saya Sobat EY. Kita ada garis waktu, yaitu masa lalu atau past, masa sekarang atau present, dan masa yang akan datang atau future. Posisi waktu saya berbicara adalah saat ini atau present. Saya mau bicara seperti ini. I will have cleaned my house before my mother comes tomorrow. Jadi, saya akan telah selesai bersih-bersih rumah sebelum mamaku datang besok. Artinya, besok udah selesai bersih-bersih rumahnya pas mamaku datang. Kita lihat pada garis waktu. Jadi, terjadinya aksi adalah di garis future. Karena ada penanda waktu, before my mother comes, dan juga tomorrow. Jadi, kalaupun gak ada kata-kata tomorrow pun, kalau sudah tahu mamanya datang besok, ya udah pasti future. Nah, di saat sekarang, saya bilang seperti itu karena saya memprediksikan kalau besok sebelum mama datang, saya udah selesai bersih-bersih. Jadi udah ada prediksi seperti itu. Jadi future activity-nya adalah saya bersih-bersih. Nah, future activity inilah yang menjadi future perfect tense. Ingat ya Sobat EY, karena dengan pola kalimat I will have cleaned. Jadi, karena sudah diprediksi, sudah selesai terjadi sebelum ada peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua itu apa? Yaitu mamaku datang. Ternyata dalam bahasa Inggris, kita bisa tahu loh, tenses ini kapan bisa digunakan dan kapan tidak bisa digunakan. Sekarang, kapan kita bisa menggunakan future perfect tense? Nah, Sobat EY, future perfect tense dan simple future tense dapat digunakan secara bergantian jika ada kata hubung before, when, dan by the time. Jadi mengapa? Karena dalam dua tenses ini kita tidak akan menemukan perbedaan makna, kecuali jika ada kata hubung conjunction before, when, atau by the time yang memperjelas urutan kejadian. Coba lihat contoh berikut ini. Simple future tense-nya, the meeting will finish before we have lunch. Rapatnya akan selesai sebelum kita makan siang. Terus untuk future perfect tense-nya, the meeting will have finished before we have lunch. Rapatnya akan sudah selesai sebelum kita makan siang. Nah, kalau kita cermati nggak ada perbedaan yang signifikan kan? Pemahamannya juga hampir sama. Kalau rapatnya itu bakal selesai sebelum kita makan siang. Tapi, kalau kita cuma menggunakan keterangan waktu saja, misalnya nggak memasukkan preposisi before, atau by the time, atau when, untuk menjelaskan urutan kejadian, antara kejadian 1 sama kejadian 2, maka penggunaan future perfect tense itu lebih tepat. Jadi nggak menggunakan simple future tense. Contohnya, sama-sama rapat selesai jam 12 siang. Contoh kalimat yang tadi. Untuk bentuk simple future tense, the meeting will finish at 12 o'clock. Rapatnya akan selesai jam 12. Artinya, rapat akan berlangsung sampai jam 12, baru setelah itu selesai. Nah, kalau pakai bentuk future perfect tense, kalimatnya menjadi the meeting will have finished at 12 o'clock. Jadi di jam 12 rapatnya akan sudah selesai. Artinya apa? Di jam 12 itu udah nggak ada rapat lagi. Entah itu selesainya jam 11 atau jam 10. Intinya pada saat jam menunjukkan jam 12 itu udah selesai rapatnya. Udah nggak ada rapat lagi Sobat EY.
Jadi maknanya bisa terlihat berbeda ya Sobat IWAI dari dua kalimat tersebut. Nah sekarang, kapan kita tidak menggunakan future perfect tense? Nah, future perfect tense digunakan untuk menyatakan tindakan yang selesai sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Jadi ada keterangan waktunya ya Sobat IWAI, ada time expression-nya. Jadi jika tidak memasukkan time expression atau keterangan waktu, ya cukup gunakan simple future tense saja. Kayak contoh berikut ini. Untuk bentuk simple future tense-nya, Risma will leave from Padang. Risma akan pergi dari Padang. Tidak ada time expression-nya, mau perginya kapan, itu kita nggak tahu. Tapi kalau future perfect tense, contohnya, Risma will have left Padang by tomorrow. Risma akan sudah meninggalkan Padang besok. Jadi ada time expression by tomorrow. Jadi besok itu Risma udah nggak di Padang lagi karena dia sudah meninggalkan Padang. Nah, Sobat IWAI, untuk memahami simple future tense dan future perfect tense yang kadang membingungkan, ada baiknya Sobat IWAI belajar membuat kalimat sebanyak-banyaknya. Nanti pasti akan mengerti maknanya masing-masing tenses, maknanya seperti apa. Sampai jumpa di bahas tenses selanjutnya. Makasih sudah menonton. Thank you for watching and see you.